Hai semuanya, pada video kali ini akan saya update sedikit ya perkembangan si Cana Andraw, dan saya akan sedikit membahas masalah treatment tentang ikan ini ya, karena untuk teman-teman semuanya itu pada bertanya tentang masalah treatment Cana Andraw ini. Maka dari itu pada video kali ini akan ada pembahasan sedikit, jadi simak videonya dengan baik ya. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan, daripada nanti ada yang bertanya di komentar, maka dari itu untuk video kali ini akan saya tunjukkan detailnya, tank ukuran berapa dan pasir menggunakan apa dan sebagainya. Simak videonya berikut ini ya. Nah, itu tadi adalah detail tank yang saya gunakan dan isi entah itu pasir yang ada di dalam tank dan sebagainya ya. Oke, langsung masuk saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada yang bertanya, Bang, bagaimana sih caranya supaya Cana Andraw itu mau flaring dengan tangan? Untuk masalah flaring dengan tangan ya, yang pertama itu kenali dulu ikan kalian itu belinya itu ombyokan atau udah single tank sejak kecil ya, karena dua faktor ini sangat mempengaruhi ketika kalian ingin melatih mental si ikan ya. Itu menurut saya pribadi. Jadi kalau ketika ikan kalian itu ikan ombyokan, yang jelas kalian harus ekstra sabar, karena mental ikan ombyokan setelah kita beli terus di single tank itu pasti akan berbeda dengan ikan yang emang sejak kecil itu sudah di single tank ya. Jika kita melatih mental ikan yang sejak kecil itu sudah single tank dengan ikan yang awal mulanya itu ombyokan, pasti sangat berbeda. Tapi ini semua juga tergantung dari karakter masing-masing si ikan. Namun lebih dominan, lebih mudah ketika ikan memang sudah single tank sejak kecil. Ketika kalian sudah tahu ikan kalian itu ombyokan atau memang sudah di single tank sejak kecil, nah langkah yang selanjutnya yaitu ketika kalian mempunyai ikan ombyokan, ini yang ikan ombyokan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kalian beli ikan ombyokan, kalau kalian si ikan itu sudah sampai di rumah kalian dan dimasukkan di tank, si ikan tidak mojok, tidak takut. Nah, langkah yang pertama itu ya biarkan dulu si ikan tenang, biarkan dulu si ikan itu adaptasi dengan tank yang baru, namun tetap diberikan makan. Jadi ketika si ikan sudah lumayan settle, terus sudah berenang kesana kemari, nah barulah di treatment untuk si ikan supaya mau flaring dengan tangan ya. Untuk yang single tank sejak kecil itu lebih mudah, jadi langsung saja bisa di treatment supaya flaring dengan tangan ketika si ikan ya sudah settle, ketika sudah masuk di tank kalian masing-masing. Oke. Untuk melatihnya bagaimana? Ini menurut cara saya pribadi ya. Jadi cara pertama itu saya sering berikan cermin. Jadi setiap saat, setiap waktu itu saya berikan cermin
Walaupun pada awalnya si ikan itu tidak mau dicermin ya, namun tetap saja jangan bosan, terus saja ikan itu diberikan cermin. Nanti lama-kelamaan pasti si ikan akan mulai merespon, terus mulai flaring dengan cermin. Dan ketika sudah mulai flaring dengan cermin, langkah selanjutnya yaitu ketika ikan flaring dengan cermin, nah jari kalian itu dihadapkan ke muka si ikan ya. Jadi ketika ikan itu flaring dengan cermin, langsung jari kalian itu dihadapkan ke muka si ikan. Akan saya berikan contoh di video ya. Perhatikan baik-baik yang saya lakukan ya. Nah, lakukan cara ini terus-menerus sampai si ikan itu mau flaring dengan tangan tanpa harus dipancing menggunakan cermin terlebih dahulu ya. Nah, itu dia cara menurut saya pribadi supaya si ikan itu mau flaring dengan tangan. Semoga bisa dipahami ya untuk cara saya ini. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah masalah pakan ya. Untuk masalah pakan sendiri, saya di sini untuk makanan pokok itu saya berikan seadanya. Jadi tidak saya khususkan untuk memakai atau menggunakan pakan ini. Nah, untuk pelet sendiri saya menggunakan premium blue. Dan sehari itu saya hanya memberikan makan 2 butir pelet saja. Dan pelet yang saya pakai ini ukuran 1 mm, jadi sangat kecil ya. Dan untuk pembagiannya yaitu hari Senin makanan pokok dan hari lainnya saya berikan pelet. Satu hari cukup 1 kali makan ya. Dan yang selanjutnya yaitu pertanyaan, Bang, bagaimana sih kok badannya bisa ramping atau kurus? Ya, itu tadi kembali ke pembagian atau pemberian pakan kepada si ikan ya. Jadi karena saya itu sehari cuma saya berikan 1 kali, terus untuk pelet cuma 2 butir dalam sehari itu, dan pakan pun untuk makanan pokok saya tidak memberikan secara berlebihan sampai perut ikan itu benar-benar membuncit ya. Jadi alhasil untuk badan si ikan terlihat ramping, terus terlihat kurus. Beda kalau kalian memberikan pakan itu sehari bisa 2 kali atau 3 kali, itu untuk pertumbuhan memang cepat. Namun kalau kalian ingin badan kurus itu tidak bisa ya. Yang jelas kalau saya pribadi, yang terpenting itu setiap hari itu makan walaupun sedikit, itu lebih baik ya, daripada kita memberikan pakan itu secara berlebihan. Itu menurut saya pribadi, karena setiap keepers itu memiliki cara sendiri untuk merawat atau mentreatment cana mereka masing-masing. Jadi untuk cara saya ya seperti ini. Jika kalian mau mengikuti silahkan ya. Yang jelas cara saya untuk treatment itu bisa dibilang ya simple. Namun untuk hasilnya itu bisa kalian nilai masing-masing ya. Bisa kalian nilai sendiri. Ya, treatment simple saya ini untuk hasilnya ya cana yang saya tampilkan di video-video di channel ini. Jadi kalau kalian mau mengikuti silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas saya di sini hanya berbagi pengalaman saya dalam mentreatment cana ya. Nah, untuk ukuran ikan sendiri ini masih di ukuran 5 cm ya. Jadi belum terlalu besar. Oke, mungkin itu dulu pembahasan pada video kali ini ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.